Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membahas terkait dengan bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran, di mana pada bulan ini, rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran seperti ayat yang sudah saya bacakan pada sebelumnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan keterangan-keterangan yang nyata menunjuk kepada kebenaran yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, yang mana dengan diturunkannya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberikan tuntunan, memberikan petunjuk bagi kita umat manusia, gitu ya, untuk menjalankan, baik itu dari kita lahir nantinya sampai bahkan panduan sampai kita wafat. Dan Al-Quran ini sangat spesial, gitu ya teman-teman sekalian. Ia sebagai mukjizat utama, gitu ya, atau mukjizat yang sangat luar biasa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman. Karena apa? Al-Quran ini luar biasa, diturunkan semenjak 1400 tahun yang lalu, masih long last ya, masih tetap ada, masih eksis sampai hari ini gitu. Yang mana tetap dijaga dan juga tetap dipelajari. Pada surat Al-Isra di ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Jadi luar biasa, sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Quran, gitu ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai penawar, di mana penawarnya ini itu sangat bermanfaat bagi orang muslim, gitu ya. Selain tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai huda, dijadikan juga penawar, sebagai obat, gitu ya. Quran ini sebagai syifa, obat bagi kita orang muslim, gitu. Bahkan luar biasanya, gitu ya, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau gitu ya, menjadikan Quran ini satu amalan yang mulia di bulan Ramadan. Dikabarkan bahwa beliau menghidupkan malam-malamnya, gitu ya, menghidupkan malam-malamnya, seluruh malamnya bahkan beliau membaca Al-Quran setiap rakaat di dalam salatnya. Lalu dikabarkan juga bahwa Imam Syafi'i rahmatullah, bahkan di bulan berkah ini, gitu teman-teman sekalian, mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ini di luar dari Al-Quran yang beliau baca sebagai tilawah, gitu teman-teman sekalian, waktu sholat. Nah, rekan-rekan sekalian, dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, kita sudah melihat bahwa para tabi'in, para sahabat, gitu ya, sangat menjadikan bahwa Quran ini, Quran atau bulan yang diturunkannya Al-Quran itu sebagai bulannya Quran, di mana mereka, gitu ya, para sahabat dan juga tabi'in menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Quran, benar-benar menyalakan semangat, gitu ya, dakwah-dakwah Quran, gitu ya, yang mana banyak sekali fadilah yang bisa kita ambil dari Al-Quran atau dari mengamalkan Al-Quran. Fadilah yang pertama adalah diganjar 10 kebaikan per hurufnya. Jadi
Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, gitu, melainkan 3 huruf. Yang mana dari masing-masing hurufnya itu diganjar 10 kebaikan. Jadi kebayang ya, ketika kita memperbanyak tilawatil Quran di bulan Ramadan, berapa pahala atau berapa kebaikan yang akan kita dapat. Sangat luar biasa. Lalu yang kedua adalah diberikan sakinah dan rahmat dalam hidupnya. Jadi barang siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, gitu ya, membahas Al-Quran, mempelajari Al-Quran, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah gitu ke dalam dirinya. Allah turunkan ketenangan dalam dirinya. Sehingga apa? Kita dijauhkan dari kegelisahan, kita dijauhkan dari kelainan-kelainan terkait dengan pemikiran kita, gitu teman-teman sekalian. Kita dijauhkan dari kerisauan-kerisauan hidup, gitu, dari masalah-masalah hidup. Lalu yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahlullah, yaitu wali Allah di muka bumi. Siapa sih yang nggak kepengen jadi wali Allah di muka bumi? Jadi keluarganya Allah di muka bumi. Yang mana luar biasa kan, ibaratnya kalau teman-teman ya dekat ya dengan orang-orang penting gitu ya, maka akan ada benefit gitu ya, akan ada keuntungan-keuntungan yang didapat gitu ya. Nah ini apa kurang besar gitu ya keuntungan yang didapat ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan walinya di bumi. Maka hidup kita akan dipermudah gitu ya. Masalah-masalah kita, urusan kita, Allah yang maha menjawab segala urusan gitu ya, Allah yang maha menyelesaikan semua urusan, akan mudah gitu terselesaikan. Maka jangan pernah gitu ya kita jauh-jauh dari Al-Quran. Lalu yang keempat adalah menjadi sebaik-baik manusia. Disampaikan bahwa khairum minkum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahum gitu ya. Jadi sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.